Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini, dunia kembali menyaksikan bagaimana api peperangan menyala di Timur Tengah. Sebuah rudal dari kelompok Houthi yang selama ini dikenal karena keberaniannya menyerang dari kejauhan, meluncur dari Yaman, dan kali ini rudal itu menembus jantung Israel. Tanah yang selama ini dijaga ketat, tanah yang selalu dipenuhi teknologi pertahanan canggih, tanah yang diawasi dari langit hingga dasar tanah, kini ditembus. Luka itu terasa dalam, bukan hanya secara militer tapi secara rohani. Itulah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebuah janji yang diberikan bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk semua keturunan mereka yang akan menjadi umat pilihannya sepanjang sejarah. Tanah itu adalah tempat yang kudus, di mana Tuhan memilih untuk menetap, di mana namanya dimuliakan dan diakui oleh seluruh dunia. Tanah yang selalu dia lihat dari awal tahun sampai akhir tahun, artinya tanah itu selalu berada dalam pengawasan penuh Tuhan. Tidak ada satu detik pun yang terlewat tanpa perhatiannya. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam Ulangan 11 ayat 12. Tanah itu adalah tanah yang dijaga Tuhan, tanah yang diberkati olehnya, tempat yang telah disediakan bagi umatnya, yang akan menjadi tempat kediamannya selama-lamanya. Tuhan tidak hanya melihat tanah itu secara fisik, tetapi secara rohani, tanah itu merupakan simbol dari kehadirannya yang tak tergoyahkan. Tanah itu adalah bagian dari rencananya yang besar, yang telah digariskan sejak awal penciptaan. Israel adalah pusat dari segala perkaranya, dan tanah perjanjian ini adalah pusat dari setiap peristiwa besar dalam sejarah dunia, yang selalu menjadi fokus perhatiannya. Dalam Zakharia 2 ayat 8, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang menjamah atau menyentuh tanah ini, pada dasarnya tidak hanya menyentuh tanah itu sendiri, tetapi menjamah biji matanya. Sebagaimana biji mata kita yang sangat sensitif, yang langsung merespon sentuhan sekecil apapun, demikian pula perasaan Tuhan terhadap Israel. Tanah Israel adalah biji matanya, begitu berharga dan tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Ketika seseorang menyerang atau melukai tanah itu, mereka tidak hanya melukai sebuah bangsa atau wilayah, mereka melukai apa yang paling berharga bagi Tuhan, yang sudah Dia pilih dan berkati. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita semua, bahwa menyentuh Israel dengan niat jahat, sama halnya dengan menyentuh Tuhan sendiri, yang akan membawa konsekuensi yang besar, karena Dia tidak akan tinggal diam saat tanahnya dilukai. Inilah yang dimaksud dengan pengertian bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Setiap ancaman terhadap tanah itu, setiap serangan terhadap umatnya adalah ancaman terhadap Tuhan sendiri, yang tidak pernah membiarkan namanya dinajiskan. Tuhan akan membela tanahnya dengan segala kuasanya, seperti seorang ayah yang melindungi matanya yang paling berharga dari segala ancaman. Tidak ada yang dapat menyentuh tanah itu tanpa harus menghadapi murka Tuhan. Begitulah perasaan Tuhan terhadap Israel. Dan ketika rudal itu menembus, Tuhan pun tidak tinggal diam. Israel ibarat Benyamin, suku terkecil tapi penuh semangat juang, langsung bangkit. Dan bukan hanya bangkit, mereka mengamuk. Mereka membalas dengan kekuatan besar. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pesan bahwa ada kekuatan-kekuatan gelap yang ingin menghancurkan tanah perjanjian. Kejadian 49 ayat 27 menggambarkan Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pagi-pagi ia memakan mangsanya, dan pada petang hari ia membagi-bagi rampasannya. Israel tidak akan tinggal diam ketika tanahnya dilukai. Dan lebih dari itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Mazmur 121 ayat 4 dan 5 berkata, sesungguhnya
tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudari yang terkasih, dunia boleh saja memusuhi Israel. Negara-negara boleh saja mengepungnya. Rudal boleh saja menghantam pusat-pusat kehidupannya. Tetapi penjaga Israel tidak pernah tertidur. Ia melihat semuanya, dan ia sedang menunggu waktunya. Firman Tuhan di Yoel 3 ayat 2 juga berkata, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku dan milikku Israel. Saudara, ini bukan hanya tentang perang, ini tentang perkara ilahi. Tuhan sedang menyusun penghakimannya atas bangsa-bangsa. Ia sedang menunjukkan bahwa setiap senjata yang diarahkan ke tanah perjanjian akan berbalik menjadi bahan bakar murkanya. Dan perhatikan ini baik-baik. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Mungkin untuk sesaat rudal itu berhasil menembus, tapi itu bukan akhir. Tuhan akan membuat semua senjata itu menjadi tidak berguna, dan semua yang menyerang akan menuai akibatnya. Saudara, di balik semua peristiwa ini Tuhan sedang berbicara. Dia sedang menunjukkan bahwa Israel tetap adalah pusat dari rencananya, dan bahwa tidak ada yang bisa menyentuh tanah itu tanpa konsekuensi besar. Tuhan tidak pernah berubah, dan janjinya kepada Abraham masih berlaku sampai hari ini. Ketika seseorang menyentuh tanah itu dengan maksud jahat, mereka sedang menarik murka Tuhan ke atas kepala mereka sendiri. Tapi ada hal yang lebih dalam yang perlu kita pahami, saudara-saudari. Tuhan bukan hanya membela tanah itu, tetapi Dia membela umatnya. Israel bukan hanya sekadar tanah. Israel adalah gambaran dari umat pilihannya. Bukan hanya untuk orang Israel secara fisik, tetapi juga bagi kita, umat yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah bagian dari Israel spiritual yang telah dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan di Roma 11 ayat 17 dan 18. Jika beberapa cabang dipatahkan dan kamu yang adalah pohon zaitun liar disisipkan di antara mereka dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun itu, janganlah kamu menyombongkan diri terhadap cabang-cabang yang dipatahkan itu. Kita dipanggil untuk mendukung dan berdoa bagi Israel. Karena di dalam Israel, tanah dan umatnya, kita melihat penggenapan janji-janji Tuhan yang setia. Jika kita berpaling dari Israel, kita juga berpaling dari rencana Tuhan yang besar bagi dunia ini. Tuhan sedang menantikan respon kita. Apakah kita akan tetap diam saat tanah yang terberkati itu dihancurkan? Atau apakah kita akan berdiri bersama Israel, berdoa, dan mendukung mereka dalam setiap pergumulan mereka? Firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 12 berkata, Sebab bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang tidak mau melayani engkau akan binasa. Bangsa-bangsa itu akan dimusnahkan. Saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Begitu juga kita tidak boleh tinggal diam. Ketika tanah Tuhan dilukai, kita harus berdiri teguh dalam doa dan iman. Mari kita ingat bahwa Tuhan yang sama yang melindungi Israel adalah Tuhan yang melindungi kita. Jangan abaikan suara ini. Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa dunia, dan waktunya untuk berjaga dan kembali pada kebenaran sudah sangat mendesak. Israel, tanah yang dipilih Tuhan, akan tetap berdiri teguh, dan mereka yang melawan akan merasakan akibatnya. Namun bagi kita, mari kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Karena ketika kita berdiri di sisi Tuhan, kita pasti akan melihat kemenangannya yang luar biasa. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini.
Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah segala pergumulan dan gejolak dunia, kita diingatkan kembali akan panggilan Tuhan yang tidak pernah berubah. Peristiwa yang terjadi di Israel saat ini adalah lebih dari sekadar pertempuran militer, lebih dari sekadar serangan rudal. Ini adalah tanda dan seruan bagi kita semua untuk berdiri teguh di dalam iman, untuk mendukung dan berdoa bagi tanah yang terberkati ini. Tanah yang dilukai bukan hanya menyentuh sejarah bangsa Israel, tetapi juga mengingatkan kita akan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ketika tanah itu digoncang, kita diundang untuk melihat lebih dalam bahwa kita juga bagian dari rencana besar Tuhan. Sebagai umat pilihannya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga Israel. Bukan hanya sebagai bangsa, tetapi juga sebagai simbol dari janji-janji Tuhan yang setia. Dan mari kita ingat satu hal, saudara. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika musuh-musuh Allah mencoba untuk menyerang, ketika kekuatan-kekuatan jahat ingin mengguncang tanah perjanjian, Tuhan yang menjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga yang setia, yang dengan tangannya yang kuat akan melindungi umatnya, baik yang di Israel maupun di seluruh dunia. Kemenangannya sudah pasti. Mereka yang berdiri melawan tanah yang dipilih Tuhan akan merasakan akibat dari tindakan mereka, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Namun bagi kita yang memegang janjinya, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan kuasa yang tak terbendung. Mari kita ambil sikap, saudara-saudari. Jangan pernah merasa bahwa kita hanya penonton dalam peristiwa dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk berperan, untuk mendukung Israel, untuk berdiri dalam doa dan iman. Karena ketika kita berdiri di sisi Tuhan, kita pasti akan melihat kemenangannya yang luar biasa. Kemenangan yang bukan hanya berupa perdamaian fisik, tetapi juga kemenangan rohani yang melampaui segala kekuatan dunia ini. Ingatlah, janji Tuhan kepada Abraham tidak akan pernah gagal. Dan melalui Yesus Kristus, kita juga ikut serta dalam janji itu. Kemenangan dan perlindungan Tuhan tidak hanya bagi Israel secara fisik, tetapi juga bagi kita sebagai umat yang telah diterima dalam perjanjiannya. Jadi mari kita berjaga dalam doa, mari kita berdiri teguh dalam iman, dan mari kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi Israel adalah Tuhan yang akan melindungi kita. Israel akan tetap berdiri teguh, dan ketika kita berdiri di sisinya, kita akan menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa yang membawa kita pada kemenangan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga.
Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya
hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.